dalam mengerjakan keselamatan kita, Tuhan turut bekerja sama mendatangkan kebaikan. Dalam perkara yang nampaknya baik maupun yang nampaknya buruk, God will work together with you. Tuhan akan bekerja sama denganmu. Disitulah muncul momentum-momentum itu from glory to glory. Bahkan kadang-kadang doa kita terjawab lebih cepat dari yang kita kira. Tuhan itu nggak terduga. Kita kira cepat, ternyata waktu Tuhan beda. Tapi nanti karena kita trauma, doa kita seringkali rasanya nggak terjawab. Padahal sih enggak sih. Doa kita itu sama-sama aja, ada yang belum terjawab, ada yang sudah terjawab. Ketika hatiku dan jiwaku sampai di situ, di bawah kakimu, aku hanya mau di sini, tidak mau kemana lagi. Ku ingin ada di sini, di dekatmu. Itulah inti kehidupan Tuhan. Jiwaku sampai ke tatamu. Ku letakkan jiwaku nyaman seperti anak yang disapi oleh ibunya di dekatmu. Tidak kupikirkan perkara besar, tapi aku menenangkan hatiku seperti anak yang disapi oleh ibunya. Sungguh jiwaku sampai di situ Tuhan. Hatiku di sini bersama denganmu. Engkau yang hadir dalam pujian, Engkau yang hadir dalam pergumulan umatmu, jadilah jawaban. Engkau yang hadir di dalam pergumulan umat Tuhan. Engkau yang hadir dalam penyembahan kami. Engkau yang hadir dalam air mata kami. Engkau memandang dari sorgamu dan tersenyum pada jiwa kami. Sebab kami berharga dan mulia. Dan Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus tercinta. Sebab kami berharga dan mulia. Engkau cinta pada kami Tuhan. Apa adanya. Bahkan Engkau rela mengorbankan segala-galanya untuk memperoleh kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak terhingga, tak terkatakan. Kami hanya mau berada di dekat-Mu. Itu saja saat teduhku. Thank you Lord. Beri kepada hamba-Mu kemampuan dan kekuatan untuk menyampaikan sabda bahagia-Mu kepada setiap umat-Mu yang menanti. Berikan pembebasan, sembuhkan Tuhan. Once again heal every life that is broken, every heart, every body that is sick. Setiap badan yang menderita, yang sakit, hati dan hidup yang hancur, Engkau akan pulihkan. Makasih Tuhan. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. Wow. I feel the presence of God. Dan rasakan hadirat Tuhan. Tunggu ya, saya ngambil tisu. Mana tisu? Kita siapkan ada satu firman yang saya mau bagikan. Bukankah yang minggu lalu saya ada nubuatkan soal berkat susulan, Anda ingat? Dan saya hari ini tergerak untuk mengajarkannya dari firman apa itu berkat susulan. Langsung aja ambil catatan Anda dan ambil Alkitab. Kita buka bersama-sama di Amos pasal 9. Saya kasih judul berkat susulan ya. God is good ya. Amos pasal yang ke-9 ayat 13 sampai ayat 15. Jadi hari ini, firman hari ini adalah semacam roh nubuatan untuk keluarga saat teduh. Jadi ini borderline antara prophecy and teaching, pengajaran dan nubuatan. Karena saya dapat kata berkat susulan itu Rabu yang lalu di saat teduh bersama waktu dalam sesi berdoa. Dan saya cari dalam firman Tuhan, kata susulan itu yang saya temukan juga di kitab Amos. Jadi saya mau ajarkan, tapi tetap dalam roh nubuatan untuk kehidupan Anda dan juga untuk pekerjaan Anda. Saya terbeban hari ini untuk mendoakan pekerjaan Anda juga.
Karena sekarang ini hujan akhir dan hujan awal sudah tiba. Di alam roh yang tidak kelihatan, kalau di alam jasmani, bulan Maret dan bulan September itu, kalau pertanian agrikultur Israel zaman dulu bergantung hanya dengan hujan, tidak ada teknologi, malahan September ini hujan awal, meskipun akhir tahun. Hujan akhirnya itu malah Maret, spring rain. Ini bukan superstisi, tapi profesi. Saya percaya ada korelasi antara yang jasmani dan rohani. Ya, dan saya yakin kalau sekarang ini Tuhan mulai memberikan hujan awalnya dalam kehidupan kita, kalau kita beriman, bukan karena Septembernya, tapi karena firman mengatakannya. Kita baca dulu Amos pasal 9 ayat 13 sampai 15. Saya baca ya, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan pada mereka, firman Tuhan Allahmu. Dimulai dari ayat 13 yang bunyinya sesungguhnya, kata Tuhan lewat nubuatan Amos, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Jadi segala sesuatu kan dikatakan indah pada waktunya, di situ waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Itu ada di kitab Pengkhotbah. Waktu Tuhan itu tidak bisa ditentukan oleh manusia. Dan seringkali apa yang Tuhan lakukan itu kita belum mengerti hari ini. Tapi waktu kita jalani, nanti terbukti sampai ujungnya ternyata Tuhan itu setia. Jadi mari kita jangan menyerah. Tuhan yang memberi kekuatan dan ketabahan dalam segala pergumulan kita. Bahwa waktu Tuhan, di waktunya segala sesuatu yang nampaknya buruk hari ini pun akan menjadi indah. Sebab waktu Tuhan itu akan datang. Tidak ada waktu yang lebih baik, itu tidak ada dalam kamus Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan berfirman, waktu yang salah pun menurut manusia bisa menjadi waktunya Tuhan. Karena itu baik tidak baik waktunya, beritakan firman. Baik tidak baik waktunya, taati firman Tuhan. Seringkali hati kita kalau merasa, rasanya nggak mampu untuk mentaati satu lagi, ikut aja. Karena justru ketika kita merasa ini salah waktunya, mungkin justru itulah yang Tuhan kehendaki, ketaatan kita menjadi korban. Waktu kita tidak merasa ingin memuji Tuhan, kayaknya ini wrong timing sih untuk aku memuji. Justru pujilah Tuhan, karena kalau kita bisa memuji Tuhan saat itu, Tuhan akan anggap itu sebagai kebenaran dan kemenangan untuk hidup kita. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Ini ajaib loh. Coba bayangkan orang membajak sawah itu kan mau nabur dulu. Mana ada tuayan. Tapi pembajak waktu lagi mulai membajak sawahnya pakai kerbau segala, penuai sudah datang. Kan begini kalau kita bangun rumah. Masa mungkin kalau kita masih semuanya itu masih belum apa-apa, tiba-tiba interior desainernya sudah datang. Enggak lah, belum waktunya. Kita bisa bilang sama rekan kita, bro, belum ini rumah masih perlu ini dulu, dikeruk dulu tanahnya, diuruk dulu maksudnya, mungkin atau tanahnya miring gimana, masih dasar. Kalian kok sudah datang, kok sudah tiba? Oh enggak. Jikalau Tuhan yang membangun rumah, lebih cepat daripada yang kita duga. Dan kalau Tuhan yang membangunnya, materinya datang dari tempat tidak terduga. Jadi biarkan kami standby, enggak apa-apa, kalian kerja aja, lakukan bagian kalian dulu. Ya, kontraktornya jalan, kami sudah standby di sini, gambar udah jadi. Mereka tertawa, pembajak itu. Belum apa-apa sudah pakai sabit tuayannya. Nanti kalian nganggur percuma di sini, lama-lama di sini. Oh enggak. You will see, when God works, waktu Tuhan bekerja, He is miraculous. Ketika dia bekerja, dia akan bekerja secara dahsyat. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Tapi sebaliknya ini, penuainya lagi nuai nih, nanti giliran yang penuainya sudah mulai nuai kan.
Baru sabitan pertama, buah sulungnya. Pembajak udah nunggu sama kerbaunya. Loh, jangan dulu, jangan dibajak bro. Mungkin mereka bicara sama rekan kerjanya. Ini kami masih baru sabitan pertama. Ini sawah masih hektar-hektaran. Belum lagi sampai ujung-ujungnya. Jangan, belum dulu. Enggak. Tuaian ini akan ketika barusan masih dipanen, tapi Tuhan, pemilik sawah ini sudah hendak menaburnya. Luar biasa loh. Tuaian baru jadi, belum putus, belum disabit, belum dimasukkan ke lumbungnya, tumbuhan baru udah muncul. Kelihatannya di tanah yang sama, ada 2 tanaman. Yang satu udah matang tuh dituai, tapi tunas yang baru telah bermunculan. Kok bisa ya? Itulah keajaiban Tuhan. Karena itu yang disebut berkat susulan nomor 1, tulis dulu poin ini. Yaitu rantai berkat yang terjadi begitu cepat. Ini tidak tentu bicara tentang materi ya. Berkat itu jangan dilihat dulu secara jasmani, tapi lebih tepatnya kairos atau waktu ilahi. Kata kairos itu adalah bahasa Alkitab. Ya, kata kairos itu yang artinya waktu ilahi. Kalau kronos itu tiktok setiap menit 60 detik, lalu menit kemudiannya 60 detik lagi, lalu 5 menit, 30 menit itu setengah jam, 60 menit itu 1 jam. Itu kronos, tidak bisa loncat-loncat, tidak bisa di-bypass. Jam 1, jam 2, jam 3, seterusnya. Tapi kairos itu tidak ada teorinya. Tuhan melakukan sedaulat-daulatnya. Itu bicara tentang waktu Allah. Rantai berkat yang terjadi begitu cepat itu adalah momen-momen dalam kehidupan kita. Dari penyertaan pada penyertaan berikutnya. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Hidup kita itu tidak pernah kosong hampa. Itu yang Yesus katakan, kalau aku datang, gembala yang baik ini, gembala baik selalu lewat pintu. Pencuri itu lewat jendela, lompat pagar, mencuri, membunuh, membinasakan. Akulah gembala yang baik, akulah pintu itu. Aku datang untuk memberimu hidup dalam segala kelimpahannya. Itu bukan bicara tentang materi, itu bicara tentang penyertaan Allah. Itu bicara tentang momen-momen Kristus berjalan dalam hidupmu, sehingga hidup kita nggak ada episode nganggur, nggak ada keisengan di dalamnya. Kehidupan kita itu protein semua, bahkan nggak ada karbohidrat, nggak ada lemaknya. Selalu diisi dengan penyertaan demi penyertaan. Dan Tuhan sambung berkesinambungan, susul menyusul. Momen satu belum selesai dipanen semua, momen berikutnya telah datang. Misalnya pemakaian Tuhan di bidang ini kita belum rampung, belum dimaksimalkan, belum 100% seluruh potensi tergali. Tiba-tiba talenta baru sudah bermunculan dan mulai menyusul talenta yang lama. Itulah cara Allah bekerja from glory to glory. Ini bukan bicara soal materi. Ini bicara tentang the works of Jesus in your life. Tentang karya Tuhan yang mulia dalam hidup kita setelah karya terbesar tentunya yaitu keselamatan kita. Dalam mengerjakan keselamatan kita, Tuhan turut bekerja sama mendatangkan kebaikan. Dalam perkara yang nampaknya baik maupun yang nampaknya buruk, God will work together with you. Tuhan akan bekerja sama denganmu. Disitulah muncul momentum-momentum itu from glory to glory. Penuai dan pembajak saling susul menyusul. Bahkan kadang-kadang doa kita terjawab lebih cepat dari yang kita kira. Tuhan itu nggak terduga. Kita kira cepat, ternyata waktu Tuhan beda. Tapi nanti karena kita trauma, doa kita seringkali rasanya nggak terjawab. Padahal sih enggak sih. Doa kita itu sama-sama aja, ada yang belum terjawab, ada yang sudah terjawab. Cuman dasar manusia itu negative thinking. Pikiran kita itu selalu melihat apa yang belum kita punya. Tapi apa yang sudah kita miliki biasanya kita anggap gampang. Sebenarnya kalau mau kita jujur, doa kita itu ada yang lambat dijawab. Menurut timetable atau menurut waktu kita. Tapi juga kalau mau fair, ada yang lebih awal daripada yang kita kira. Ada yang tepat waktu sesuai dengan ekspektasi. 50-50 selalu ada sih. Tapi yang kita terus gembar-gemborkan, besarkan adalah yang belum terjawab kan. Karena manusia hatinya susah untuk dipuaskan. Kalau orang tidak bersyukur itu melihat kurang-kurangnya. Tapi doa kita juga bisa dijawab lebih cepat. Misalnya, suatu hari Petrus di penjara. Mereka semua berdoa, gereja mula-mula di rumah satu orang.
Lalu setelah itu Petrusnya mengalami mujizat. Di dalam penjara ditepuk pundaknya sama malaikat. Tiba-tiba semua rantainya runtuh. Itu the first automatic door atau pintu otomatis pertama yang tertulis satu-satunya di Alkitab, yaitu itu pintu buka sendiri. Petrus jalan dengan leluasa, tidak ada rintangan. Dia kira ini mimpi, ternyata kenyataan. Ting tong, dia bel. Tentunya mungkin bukan dengan bel ya, tapi dengan mengetuk pintu. Keluarlah satu orang hamba perempuan namanya Roda. Waktu lihat itu, dia kaget. Waktu dia dengar suaranya Petrus, dia beritahu sama majikannya, itu Petrus. Menghayal kamu. Itu malaikatnya kali, karena dia terus bersikuku, bersikeras. Itu Petrus, itu Pak Petrus, itu pendeta Petrus, Pastor Petrus di luar sana. Enggak. Mereka berdoa semalam-malaman. Belum semalaman beneran. Baru berapa jam berseru sama Tuhan. Ini perkara serius loh, ditangkap Herodes. Gitu aja keluar. Sampai-sampai yang mendoakan aja gak percaya jawabannya datang begitu cepat. Menghayal kamu, malah justru si hamba itu kasihan, tidak dipercayai. Ketika mereka akhirnya sudah berhasil diyakinkan oleh hamba perempuan, dibuka pintunya, Petrus beneran. You see, itu yang disebut pembajak tepat menyusul penuai. Sometimes you think God is slow. God is faster than you think. Karena kita kira Tuhan itu lamban, Tuhan itu pelan. Karena trauma negatif kan kita ini. Doa kita selalu antara nggak dijawab atau susah dijawab. Atau lambat dijawab. Kalau enggak kita bayar harga gimana, puasa berapa bulan gitu. Pantang ini, pantang itu. Kalau kita enggak sempurna, suci, kudus gitu, rasanya Tuhan enggak mau menengok kepada kita. Jangankan menjawab doa. Ternyata enggak ya. Kita baru berseru, baru cucur air mata, langsung datang semua jawabannya. Kita enggak percaya. Masa iya? Mimpi kali ya. You see, ketika pembajak datang tepat menyusul sang penuai, semua orang pertanian heran. Masa secepat ini? Nggak pernah ada terjadi seperti ini dalam teori pertanian di dalam negara kami. Tuhan hendak melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Yang pasti, rantai berkat yang terjadi dalam hidup Anda dan saya nubuatkan dalam nama Yesus mulai hari ini, akan datang begitu cepat. Katakan amin. Berikutnya kita lihat sekarang, gunung-gunung, ya 13b, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Wow, ayat 13b ini nanti poin berikutnya, tetapi saya jelaskan dulu. Gunung-gunung meniriskan anggur baru. Kalau kita melihat, misalkan kita search aja di internet, yang namanya vineyard atau kebun anggur, itu nggak ada di lekuk-lekuan gunung dan berbukit-bukit begitu. Meskipun bisa aja dataran tinggi, jauh tinggi di atas permukaan laut. Makanya anggur-anggur di Eropa itu kan mahal. Kenapa? Karena kualitas. Karena kan memang udaranya dingin dan sejuk. Tapi tidak boleh berlekuk. Tidak boleh gunung maupun bukit. Harus tanah yang datar. Gunung-gunung kok meniriskan anggur baru? Gunung itu bukan anggur. Gunung itu lebih banyak pohon apa? Pohon cemara, pine tree dan sebagainya. Bukan vineyard, bukan kebun anggur. Ini sih agak sedikit supranatural ya, supra alami. Ini bukan hukum alam ini. Ini hukum Allah ini. Kalau sampai gunung meniriskan anggur baru, itu bukan hukum pertanian, itu bukan hukum alami. Itu bukan fisika, bukan chemistry. Itu adalah Allah yang maha daulat dan kuasa. Dan segala bukit akan kebanjiran. Banjiran itu dataran rendah, bukan bukit. Makanya itu Nuh waktu disuruh bangun Bahtera, Tuhan suruh dia membangunnya di tempat yang gak masuk akal. Disuruh bangun di atas gunung kok. Semua orang tertawa. Satu, mana ada air bah. Dua, ngapain bangun kapal Bahtera yang gedenya seperti itu di atas pegunungan yang sangat tinggi. Banjir itu bawah. Bapak Nuh, Anda kok gak pakai logika? Banjir itu di bawah. Atas sini itu nggak mungkin kebanjiran. Air itu turun dari atas ke bawah. Mana pernah sangka Bahtera itu diangkat take off di atas air dari atas puncak gunung. Ketika awan dan air menutup bumi. Ketika sudah tidak ada lagi space atau tidak ada lagi namanya angkasa, ditutup semuanya dengan air bah. Di sini saya lihat bukan hanya supranatural hukumnya, tetapi apa yang Tuhan lakukan seringkali bukan hanya caranya,
sumbernya pun tak terduga. Orang tidak bisa menebak gimana ini nanti jadinya. Tapi ya bisa tuh kalau Tuhan bekerja. Berhasil tuh. Kok bisa ya? Nggak masuk akal. Semua teori membuktikan, semua survei bahkan. Nggak bisa ini. Nggak jadi ini. Jadi itu di tangan orang tertentu kalau ada Immanuel Allah beserta dalam hidupnya. Bukan berarti kita nggak lakukan riset kita. Tapi Tuhan bekerja melampaui logika manusia dan Tuhan tidak perlu permisi dulu dengan logikamu. Segala bukit pun akan banjir. Bukit kok bisa banjir? Tapi ternyata kalau Tuhan bertitah, siapa bisa melawannya? Yang kedua, poinnya. Berkat susulan itu, yang pertama tadi kan rantai berkat ya. Berkat susulan itu bukan hanya sekali diberkati, tetapi mata rantainya itu jalan. One thing, another thing, tanaman yang lama pun belum selesai tumbuh tanaman baru di tempat yang sama lokasinya. Itu rantai, ternyata berkat susulan itu bukan sekali. Tuhan punya ronde bukan 1, 2, 3. Tuhan punya ronde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus. Lalu yang kedua, panennya pun beda. Panen berkat yang tidak biasa hasilnya. Tidak biasa bahasa Inggrisnya extraordinary. Orang Indonesia suka bilang apa? Luar biasa. Saking biasanya kita ngomong luar biasa, jadi kesannya biasa kata luar biasa. Padahal luar biasa itu artinya biasanya gini, ini di luarnya. Luar biasa itu luar dari kebiasaan. Itu sudah di luar logika, di luar kotak, bukan hanya thinking out of the box atau berpikir di luar kotak, kotaknya pun nggak ada kalau Tuhan bekerja. Luar biasa di sini artinya supranatural juga, supra alami, dan dari tempat atau sumber yang tidak terduga pula. Nah, kita sekarang lihat ayat 14. Nanti masuk ke poin berikutnya. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin dan tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan pada mereka, firman Tuhan Allahmu. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, itu kasih karunia, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan pada mereka. It's by grace alone, itu oleh anugerah, bukan karena bangsa Israel layak menerima berkat ini. Berkat susulan atau berkat utama, apapun berkat Tuhan itu tidak ada satupun di antara kita layak menerimanya. It's by grace alone, hanya karena kasih karunia, bukan karena gagah perkasa atau karena tampang, koneksi, kepandaian, kepintaran, fasilita kita. Kita sekarang mau coba melihat apa yang menyusul berkat. Ayat 14 kasih karunia diberi. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Itu tidak ada hubungan dengan kita. Sama dengan setiap mujizat yang terjadi dalam pelayanan kami, itu tidak ada hubungan dengan kami. Apa yang terjadi nanti hari ini, itu semua adalah dari sisi Tuhan semata-mata. Aku akan. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang berdaulat. Gak perlu dibantu sama orang. Tapi selalu disusul setelah aku akan dengan kata mereka akan. Berkat susulan itu bukan berkati aku terus, bukan. Berkat susulan itu artinya setiap berkat yang Tuhan beri itu juga ujian. Kita harus menjadi pengelolanya yang benar. Ada kata steward dalam bahasa Inggrisnya, stewardship, ya, yang artinya hamba, yang artinya manager, artinya pengurus kasih karunia, pengelola. Setelah aku akan, dilanjutkan dengan 3 kali ada kata akan, mereka akan. Aku akan sekali, lalu lanjutnya 3 kali beruntun, mereka akan. Pertama mereka akan membangun, lalu kemudian mereka akan menanami, sudah bangun menanam lagi, lalu mereka akan membuat kebun-kebun buahan dan makan buahnya. Sekali saja Tuhan akan, sisanya kita akan, 3 kali menyusulnya. Tujuan berkat adalah, catatlah poin nomor 3, adalah kelola dalam takut akan Allah. Dengan kata lain, saya singkat aja kata kelola, panjangnya gini, tujuan berkat adalah untuk mengelolanya. Bukan hanya kita bisa menikmatinya, kita patut mengelolanya. Sepatutnya setiap kali Tuhan berkati kita itu kita sibuk mengelolanya 3 ronde berturut-turut. Tuhan berkati sekali, kesibukan kita 3 kali lipat. Karena Tuhan by grace alone, tapi we must work hard. Kita harus bekerja dengan keras untuk bisa mengelola berkat itu. Tuhan memberimu kepandaian, gak ada orang yang bisa memberikan itu kepadamu. Itu bukan karena gizi atau asi,
atau air susu ibu. Itu bukan karena gizi nutrisi yang kita terima waktu bayi. Buktinya, berapa banyak keluarga berada dikasih makan pada waktu mamanya, waktu ibunya hamil anak ini. Wah, makanannya bergizi. Ya pinter sih. Tapi juga ada keluarga yang biasa atau bahkan yang nggak mampu. Ala kadarnya, bukan gizi yang top-top begitu. Keluarnya, lihat hari ini. Anak-anak yang pinter, jenius, beasiswa, bahkan jadi petinggi-petinggi di negara. Nggak tentu loh. Itu bukan hasil usahamu. Tuhan itu memberi kita itu kasih karunia yang nggak bisa ditiru dan tidak bisa diusahakan oleh manusia. Jadi nggak peduli orang kaya, orang miskin, nggak peduli dia bangsa apa, nggak peduli latar belakangnya, nggak peduli marganya, nggak peduli apa. Masing-masing dititipin sama Tuhan talenta. Ada yang atas-atasnya nggak bisa nyanyi, semua fales. Anaknya penyanyi yang sangat-sangat luar biasa. Kita nggak pernah tahu kan. Tetapi diberkati itu satu hal. Mengelola berkat itu 3 hal berikutnya. Karena kita tidak minta untuk diberkati demikian. Tapi kita punya respon hari ini yang menentukan berkat itu jadi apa. Dimulai dengan aku akan, itu keputusan Tuhan. Mereka akan, itu keputusan kita. 3 kali. Tujuan berkat adalah mengelolanya dalam takut akan Allah. Sebenarnya dari ayat-ayat ini, Tuhan sih tidak anti prosperity atau kemakmuran. Kalau Anda baca ya, Amos ini hidup dan bernubuat pelayanan di Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Yerobeam. Raja Yerobeam ini waktu memerintah, ini Israel makmur sekali. Jadi Amos ini adalah seorang nabi keadilan yang selalu menyerukan justice, keadilan sosial juga. Ketimpangan, jurang, miskin kaya itu dibahas. Amos itu menyerukan. Banyak orang-orang Israel egois, mereka acuh tak acuh dengan ketidakadilan yang terjadi. Jadi sekilas seolah-olah Tuhan itu nampaknya lewat pelayanan Amos sangat anti prosperity atau anti kemakmuran. Padahal enggak tuh. Akhir Amos itu dijelaskan mereka akan pulih, mereka akan bangun kota yang licin tandas dan mendiaminya. Itu kota licin tandas itu maksudnya apa? Itu kotanya itu mulus kinclong-kinclong begitu, licin tandas itu berarti kota itu bagus. Dibangun dengan bahan-bahan yang mahal. Mereka akan menanami kebun anggur, minum anggur. Anggur dan kebun anggur. Minum anggur itu bukan kebutuhan utama. Itu bukan makanan pokok. Anggur itu makanan pesta. Berarti Tuhan menghendaki supaya umatnya juga bisa menikmati kehidupan. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Ya, kebun buah-buahan dan makan buahnya. Kalau kelaparan, sayur pun jadi. Ini sudah buah-buahan, macam-macam buah-buahan. Kalau ada toko buah-buahan, negara itu mungkin gak lagi perang kali. Kalau antri bahan pokok, nah mungkin itu namanya sengsara. Kalau saya baca gini, Tuhan gak anti prosperity. Yang Tuhan anti itu namanya greedy. Karena bangsa Israel itu tidak punya prioritas yang betul. Mimi, aku, itulah prosperity-nya Yerobeam. Perbedaan antara kemakmuran Yerobeam yang jauh dari Tuhan, kemakmuran itu justru memimpin mereka dalam dosa dengan kemakmuran yang diajarkan oleh Nabi Amos dan dinubuatkan. Bedanya di sini. Berkat yang Tuhan beri, cara Tuhan begini, selalu diikuti dengan stewardship. Kalau orang fasik diberkati, langsung pesta pora, foya-foya, nggak peduli orang lain, hidup egois untuk dirinya. Tapi kalau umat Tuhan, anak-anak Tuhan diberkati, berikutnya yang dia lakukan, baik itu berkat materi atau bukan, dia akan tanya, Lord teach me what to do with this. Ajari aku apa yang harus kulakukan dengan ini. Masuklah yang namanya satu set priority atau prioritas. Mulai masuklah hikmat untuk bisa menata rumah tangganya. Mulai masuk yang namanya waktu, kategori, timingnya apa. Dan umat Tuhan akan mengelolanya. Seperti Yusuf di negeri orang di Mesir. Waktu 7 tahun melimpah itu, dia sisihkan 1/5 tidak boleh dinikmati. Sisanya untuk memperbaiki taraf hidup. Sisanya untuk keperluan kepentingan.
siswanya untuk dinikmati, tapi waktu itu 1/5, 20%-nya dia simpan waktu itu di dalam lumbung untuk masa-masa kelaparan. Umat Tuhan itu mengelolanya. Selalu stewardship yang namanya hati hamba mengikuti setiap berkat yang Tuhan beri. Tujuan berkat adalah untuk mengelola. Ingat kalau Anda diberkati dengan 1 talenta, bukan materi ini, kemampuan contohnya, kelebihan. Itu pasti Tuhan punya tujuan ilahi di dalamnya. Bukan hanya untuk membuat Anda berhasil. Bukan hanya untuk membuat Anda jadi besar. Pasti ada tujuan yang Tuhan taruh di dalamnya. Selain daripada menikmati hidupmu dengan berkat-berkat yang Tuhan beri, pasti ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih besar yang Tuhan titipkan di dalamnya. Tujuan berkat, ingatlah, adalah kelola dalam takut Allah. Itu adalah berkat susulan. Tahukah, berkat itu bukan materinya yang waktu diberikan sebagai berkat utama. Apa yang kita lakukan berikutnya itu mendatangkan berkat juga. Itu membuat hati kita berkenan pada Tuhan. Nggak tentu ketika kita mengelolanya, kita jadi lebih besar, lebih sukses, nggak tentu. Tapi kita menjadi damai, lebih peaceful hidupnya. Hidup kita jadi lebih balance dan lebih seimbang. Ada satu pengajaran tentang berkat susulan. Ada 3 poin untuk memberikan kepada kita sebuah pengertian. Yang pertama, berkat susulan bicara tentang momentum-momentum yang Tuhan cipta dalam hidupmu. Rantai berkat yang terjadi begitu cepat, nomor 1. Yang kedua, berkat susulan juga bicara tentang panen berkat itu yang nggak biasa hasilnya. Extraordinary, supranatural. Yang ketiga, tujuan berkat adalah kelola dalam takut akan Allah.